Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Effendi, mahasiswa dari Sudan, selaku juga menjadi Wakil Ketua Tamfizi 1 PCNU Sudan, yang kebetulan hari ini kami dari rombongan kedua yang ikut dievakuasi karena dampak perang di Sudan. Saat ini saya sedang berada di Indonesia, di kantor PBNU, tepatnya di kantor Lajisnu PBNU. Alhamdulillahirabbil alamin, kami mahasiswa-mahasiswa yang memang telah dipulangkan atau dievakuasi dari Sudan, alhamdulillah pulang dengan selamat, walaupun memang di dalam perjalanan ini banyak sekali tantangan-tantangan yang memang membuat perjalanan kami sangat berat dari mulai proses evakuasi awal. Kalau boleh bercerita, memang perang di Sudan ini pertama kali pecah itu 1 minggu sebelum Lebaran, tepatnya hari Sabtu. Itu saat memang kondisi kami masih dalam berpuasa. Kira-kira sekitar jam 9 pagi, yang mana didukung dengan adanya cuaca Sudan yang sangat tinggi, sekitar 45 derajat Celcius, dan sedang berpuasa, terjadi pecahnya perang. Saat itu memang bagi kami yang tinggal di luar, berbeda suasananya dengan teman-teman yang tinggal di asrama. Itu kami mengira itu hanya demo biasa di awal-awal, tapi sudah dirasakan terlebih dahulu oleh teman-teman yang di asrama yang memang bertepatan bersebelahan dengan markas militer yang menjadi salah satu titik perang, hingga membuat para teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di asrama ini membuat sangat panik. Akhirnya mereka jadi salah satu yang pertama kali difungsikan ke auditorium atau aula besar di kampus, salah satu kampus kami yang bernama Universitas Internasional Afrika. Untuk kondisi peperangan Sudan tentunya sangat mencekam, karena memang benar-benar ini pertarungan antara dua jenderal besar yang jabatannya saat ini setelah kudeta mereka memegang atau menjadi pemangku kekuasaan di transisi. Yang satunya adalah sebagai ketua transisi dan jenderal yang satunya sebagai wakil ketua transisi. Jadi konflik ini adalah pertarungan dari dua jenderal besar yang sama-sama memiliki pasukan militer. Yang satu dari militer resmi Sudan, yang satu dari paramiliter atau militer bayaran. Tentunya sangat mencekam, hingga memang yang jadi medan perang ini adalah pemukiman warga yang rata-rata WNI tinggal di situ. Untuk kondisi saat ini, sebelum kami dipulangkan, kami dievakuasi dalam keadaan memang sudah ada komunikasi ataupun ada mediasi dari pihak UN ataupun PBB agar dari kedua belah pihak melakukan gencatan senjata supaya warga-warga dari negara asing bisa melakukan evakuasi. Jadi alhamdulillahnya ketika kami dievakuasi dari hari pertama memang sudah tidak lagi separah di awal, walaupun memang ketika gencatan senjata itu masih berlangsung tembakan-tembakan ataupun pengeboman di beberapa titik tertentu. Untuk kondisi saat ini masih dalam masa gencatan senjata, hingga yang memungkinkan kita untuk evakuasi sampai terakhir ini masih ada kloter keempat yang memang akan diterbangkan ke Indonesia. Untuk WNI saat ini yang masih di Sudan masih ada dari pihak KBRI Khartoum, karena masih menyisiri ibu kota Khartoum, yang mana banyak ataupun masih ada beberapa WNI yang tertinggal karena masih bingung menentukan apakah ikut evakuasi atau tidak. Untuk WNI yang terdata di KBRI Khartoum Sudan itu sekitar 1.200 lebih. Akan tetapi memang kebetulan kami dalam masa liburan kampus puasa, jadi ada beberapa mahasiswa dan WNI yang sedang melakukan umroh dan pulang ke Indonesia. Dan adapun data yang terakhir kami dapatkan untuk yang mengikuti evakuasi ini sekitar 900 orang. Sebagian besar atau sekitar 800 orang itu adalah mahasiswa. Dampak dari perang ataupun kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat perang ini tentunya sangat besar, terutama bagi kita juga sebagai warga negara asing. Dimulai dari segi pendidikannya, di sana ada gedung Kementerian Pendidikan Tinggi sudah terbakar hangus,
yang mana ini membuat kita juga sebagai pelajar bingung bagaimana nasib-nasib berkas-berkas dokumen yang masih tertinggal di sana dan bagaimana kami dalam melanjutkan pendidikan. Untuk lain-lainnya juga masih banyak gedung-gedung penting dari negara Sudan itu yang sudah hancur. Banyak juga rumah-rumah ataupun tempatnya mahasiswa WNI tinggal, termasuk tempatnya PMI atau pekerja migran Indonesia itu bekerja, rumah majikannya banyak yang terkena rudal ataupun kena bom. Untuk sampai saat ini, kalau tindakan dari kedua belah pihak kami belum mengetahui secara pasti, tapi dari UN atau PBB sendiri sudah mengusahakan untuk memediasi atau menjadi mediator dari kedua belah pihak. Untuk saat ini alhamdulillah dari hari pertama evakuasi ada 3 hari gencatan senjata, kemudian ditambah 10 hari, kemudian ada info terakhir itu ditambahi lagi 3 hari. Jadi total sudah ada 16 hari gencatan senjata. Walaupun memang masih ada letusan-letusan tembakan dari kedua belah pihak. Yang dibutuhkan oleh WNI, kami sendiri, baik yang masih tertinggal di Sudan maupun yang sudah dievakuasi, ketika memang masih di Sudan itu kami sangat kesulitan dari segi logistik, air dan listrik. Karena memang ketika perang terjadi, banyak toko-toko ataupun tempat-tempat penjualan logistik itu tutup dan air pun tidak ada karena listrik mati. Kemudian internet pun sempat dimatikan. Kebutuhan-kebutuhan utama adalah, pertama memang yang sangat kami perlukan adalah dukungan moral ataupun support system untuk teman-teman yang terdampak perang ini. Karena banyak sekali teman-teman walaupun sudah dievakuasi ke Indonesia masih trauma dengan bayangan-bayangan ketika perang itu terjadi. Untuk saat ini mungkin untuk warga negara Indonesia yang masih tertinggal di Khartoum, bantuannya adalah bagaimana dari kita atau pemerintah bisa mengusahakan semua WNI ini bisa dipulangkan dengan selamat. Dan bagi kita yang pelajar itu sangat mengharapkan solusi untuk kelanjutan pendidikannya. Kalau dari PMI mungkin itu minta solusi dari bagaimana kelanjutan untuk mereka untuk bekerja kembali. Dan alhamdulillahnya kami dari pengurus cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Sudan bekerjasama dengan berbagai pihak menjadi kami sebagian dari anggota kami masuk ke dalam relawan untuk mengevakuasi ataupun memenuhi kebutuhan logistik teman-teman atau saudara-saudara WNI kita yang ada di Sudan. Kita kalau dari PC Sudan bergerak melalui lembaganya yaitu Lajisnu, sudah komunikasi langsung dengan Lajisnu Pusat, dan alhamdulillah Lajisnu Pusat juga sangat support dan membantu kami dengan cepat tanggap dengan memberikan bantuan donasi yang insya Allah ini bisa sangat membantu warga negara Indonesia. Yang dilakukan oleh pengurus cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Sudan, dari semua pengurusnya ketika perang terjadi, kami langsung cepat tanggap survei kepada teman-teman WNI, terkhususnya Nahdliyin, apa yang memang mereka butuhkan saat perang itu terjadi. Memang rata-rata memang yang dibutuhkan adalah logistik. Akhirnya memang secara cepat tanggap kami menggalang donasi untuk memenuhi kebutuhan teman-teman yang memang sudah sangat menipis sekali. Kami mewakili dari PCI Sudan dan mewakili dari semua warga negara Indonesia yang dari Sudan yang terdampak perang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para dermawan, kepada para donatur yang telah menitipkan hartanya melalui Lajisnu PBNU untuk kami semua yang terdampak perang ini, yang alhamdulillahnya ini sangat berguna dan menjadi tambahan semangat bagi kami untuk harapan hidup selanjutnya. Dan juga saya mengajak semua saudara-saudara untuk bisa menyalurkan donasinya, bantuannya
kedermaan hatinya kepada semua belah pihak yang terdampak perang ini melalui Lajisnu PBNU, bisa melalui rekening dan website Lajisnu PBNU. Ya, alhamdulillah keadaan kita setelah dievakuasi dan teman-teman semua di warga negara Indonesia sampai saat ini masih alhamdulillah nahnu tamamin kuisin miami alhamdulillah. Dan terakhir saya tutup, terima kasih banyak ke semua pihak yang sudah membantu kami baik secara moral dan material, terutama kepada Lajisnu PBNU yang sudah membantu kami dengan sekuat tenaganya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.